Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Nasihat Praktis. Coba jujur, kalian pernah nggak ngerasa ada orang yang kayaknya nggak seneng lihat kalian sukses? Atau tiba-tiba ada yang sikapnya berubah pas kalian dapat sesuatu yang bagus? Ayo, pasti pernah kan? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin cara menghadapi orang yang iri tanpa drama. Karena mau gimana pun, orang kayak gini bakal selalu ada. Dan kita harus pinter-pinter jaga mental biar nggak kebawa emosi. Setuju? Ayo kita bahas. Kita mulai dari yang paling penting dulu. Jangan masukin ke hati. Kadang tuh, kita terlalu mikirin omongan orang sampai jadi kepikiran sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir, kenapa kita harus repot-repot ambil gosip? Yang iri mereka, yang kesel mereka, tapi yang capek malah kita. Nggak adil banget kan? Jadi, kalau ada yang mulai ngasih vibe negatif, tarik napas, senyum, dan anggap aja angin lalu. Tahu nggak kenapa? Karena hidup kita ini bukan buat nyenengin semua orang. Lagian, orang yang suka iri itu biasanya cuma butuh perhatian. Tapi kalau kita nggak pernah ngasih panggung, ya lama-lama mereka bakal capek sendiri. Bener nggak? Coba deh, daripada sibuk mikirin orang yang gak suka sama kita, mending kita perhatiin orang-orang yang selalu ada buat kita. Siapa di sini yang punya sahabat atau keluarga yang selalu dukung kalian? Coba tulis di komentar, siapa orang yang paling support kalian selama ini? Nah, orang-orang inilah yang harus kita jaga. Mereka yang beneran peduli, yang seneng kalau kita sukses, dan yang gak bakal iri sama pencapaian kita. Jadi, lebih baik energi kita dipakai buat mereka aja. Setuju? Sering gak sih pas kita lagi naik, tiba-tiba muncul komentar-komentar yang nyebelin. Misalnya, dia mah hobi doang, atau paling juga bentar doang suksesnya. Duh, kayak kita yang salah aja kalau hidup kita bagus. Tapi ya udahlah, daripada kita sibuk balas-balesin, mending kita sibuk ngebuktiin. Omongan mereka gak bikin kita gagal, tapi kalau kita kebawa emosi, malah kita yang rugi. Jadi, kalau ada komentar nyinyir, mau di dunia nyata atau di sosmed, langsung aja aktifin filter skip. Karena kita punya hal yang lebih penting buat dikerjain. Coba deh bayangin, kalau kita sibuk menikmati hidup, sibuk berkarya, dan sibuk jadi versi terbaik dari diri kita, kira-kira masih sempet gak buat mikirin orang iri? Enggak kan? Nah, itulah poinnya. Makanya, kalau ada orang yang sikapnya aneh atau mulai nunjukin tanda-tanda iri, bodo aman, kita tetap lanjut dengan kebiasaan kita. Olahraga, kerja, belajar, atau bahkan sekedar santai sambil dengerin musik favorit. Kalau kalian sendiri, apa sih yang biasanya kalian lakuin buat jaga mood tetap positif? Coba share di kolom komentar. Ini dia yang paling penting. Tetap fokus ke tujuan kita. Orang iri itu tugasnya ya cuma satu, bikin kita down. Tapi kalau kita tetap fokus ke impian kita, mereka bakal kehilangan bahan buat nyanyian. Jadi, kalau ada yang mulai ngejek atau ngomongin di belakang, anggap aja itu sebagai motivasi gratis. Beneran deh, siapa di sini yang pernah jadi lebih semangat gara-gara diremehin? Kalau pernah, kasih emoji jempol di komentar. Jadi kesimpulannya, nggak perlu buang waktu buat nanggepin orang yang iri. Kita tetap jalan, tetap berkarya, tetap berkembang, dan biarkan mereka sibuk dengan perasaannya sendiri. Setuju? Kalau iya, jangan lupa like video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai ketemu di nasihat praktis berikutnya. Tetap semangat dan teruslah menginspirasi.